Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak-anak sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita memperbanyak puji-pujian kita kepada Allah sebagai pengagungan dan pemuliaan kepada Allah sebagaimana semestinya, dan puji-pujian yang pantas bagi keagungan dan ketinggiannya, serta sebagai wujud syukur kita atas limpahan rahmat, curahan nikmat pada kita sekalian. Pada malam hari ini, di malam Sabtu, kita sudah memasuki malam ke-19 di bulan Dzulqa'dah 1446 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kita kembali bermajlis untuk sama-sama membaca dan menelaah kehidupan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sirah perjuangan beliau, perjalanan dakwah beliau yang mulia dan pengorbanan beliau untuk menyiarkan ajaran Islam kepada seluruh umat. Pelajaran sirah kita ambil dari buku Nafhatu Abir min Sirati Al-Bashir An-Nadhir sallallahu alaihi wasallam, buku karya dari Syekh Dr. Yahya bin Ibrahim Al-Yahya hafizahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah, pada dua pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang persoalan kisah Al-Isra dan Al-Mi'raj Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah membaca kisahnya berdasarkan hadis yang sahih, dan juga kita sudah menyebutkan beberapa faidah, ibrah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah agung tersebut. Setelah pembahasan Al-Isra dan Mi'raj, maka Syekh menyebutkan masalah berikutnya yang insyaallah akan kita baca dan bahas malam ini, yaitu al-ardu 'alal qabail. Al-ardu artinya menawarkan, 'alal qabail, dakwah ini kepada kabilah-kabilah, ya, bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mulai menyebarkan dakwah ini dan mendatangi kabilah-kabilah Arab yang ada pada waktu itu, dan bagaimana caranya, dan apakah beliau juga mendapatkan tantangan dari metode yang beliau tempuh ini. Ini akan dijelaskan oleh Syekh. Ya, tafadhal. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Kitab Nafhatu Abirin min Siratil Bashir An-Nadhir sallallahu alaihi wasallam li fadilati Syekh Dr. Yahya bin Ibrahim Al-Yahya hafizahullahu ta'ala. قال حفظه الله تعالى: العرض على القبائل. استمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تعالى ليلا ونهارا سرا وجهارا، لا يصرفه عن ذلك صارف ولا يرده عن ذلك رد ولا يصده عنه صاد، يتبع الناس في أنديتهم ومجامعهم ومحافلهم وفي المواسم ومواقف الحج، يدعو من لقيه من حر وعبد وضعيف وقوي وغني وفقير، جميع الخلق عنده في ذلك شرع سواء. وكان أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم نزاعا من القبائل لا قبيلة تحميهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتاد للدعوة موطنا تحتمي به
وكان يأمر من اتبعه من القبائل خارج مكة أن يبقوا في قبائلهم ويستخفوا حتى يظهروا. Pembahasan kita adalah al-ardu alal qabail, bagaimana beliau menawarkan dakwah ini, dakwah Islam kepada kabilah-kabilah, ya. Dan kita tahu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menjadi seorang pedagang, ya, menawarkan barang dagangan, dan kita tahu bagaimana beliau sebagai seorang yang terpercaya, dikenal kejujurannya, sehingga perdagangannya itu laris dan disenangi oleh masyarakat umum. Dan sekarang beliau menawarkan sesuatu yang lebih mulia daripada sekadar menawarkan barang dagangan duniawi belaka, ya. Beliau sekarang menawarkan tijarah yang menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Di sini dikatakan Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai istamarra, terus berlanjut secara kontinu mendakwahkan atau mengajak manusia ke jalan agama Allah lailan wa nahara, sirran wa jihara, ya. Beliau menempuh segala cara dan di segala waktu, malam, siang, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, semua telah ditempuh. Jadi kalau kita baca dalam surat Nuh, di mana semangat Nabi Nuh mendakwahkan ajaran tauhid kepada umatnya, di mana beliau lailan wa nahara, ya, a'lantu lahum wa asrartu lahum israra, ya, dalam keadaan sirriyah, jahriyah, dan dia adalah salah satu teladan dalam masalah dakwah. Itu juga telah ditempuh oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya sering kita katakan semua kebaikan-kebaikan dan kelebihan-kelebihan yang ada pada Nabi dan Rasul terdahulu itu juga ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam kegigihan dan semangat dalam persoalan dakwah itu juga ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. La yasrifuhu an dalika sarif, tidak ada yang bisa memalingkan beliau dari jalan dakwah ini, dan beliau tidak peduli dengan penolakan-penolakan yang ada dan upaya-upaya untuk menghalangi dakwah beliau. Itu tidak menjadikan beliau mundur dari dakwah yang telah menjadi amanah yang Allah bebankan, sekaligus Allah muliakan beliau dengannya. Apa yang beliau lakukan? Di sini dikatakan yatba'un nasa fi andiyatihim wa majami'ihim wa mahafilihim. Beliau cari tahu kalau ada tempat-tempat berkumpul manusia, ya, ada andiyah itu tempat-tempat kumpul manusia, dan tempat-tempat, ya, apa saja, ya, orang pada kumpul-kumpul, komunitas-komunitas tertentu, dan mahafilihim tempat-tempat perayaan-perayaan yang mungkin ada pada itu. Beliau tidak mau ketinggalan untuk hadir untuk apa? Hadir untuk berdakwah, mengajarkan Islam dan memperkenalkan kepada mereka tentang ajaran Islam ini. Juga beliau tidak ketinggalan pada musim-musim penting, utamanya musim-musim haji, ya. Haji adalah ibadah yang sejak dahulu telah dikerjakan oleh orang Arab, dan sejak Nabi Ibrahim alaihissalam dan kaum Quraisy dan orang Arab secara umum memuliakannya. Ini di antara momen paling banyak orang kumpul di musim-musim haji. Beliau tidak mau ketinggalan memanfaatkan musim haji, ya. Bukan sekedar menawarkan dagangannya, ya, karena itu banyak, ya, orang-orang yang datang pada musim-musim haji untuk berdagang. Itu sejak dahulu dikenal, dan Allah telah menghalalkan hal yang seperti itu. Tapi bukan itu maksud kedatangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di tempat-tempat keramaian orang. Beliau datang untuk sekadar menawarkan ajaran Islam ini. Siapa yang menjadi sasaran dakwah beliau? Siapa yang menjadi mad'u, objek dakwah beliau? Di sini dikatakan yang beliau sasar untuk beliau dakwahi orang merdeka, budak, kaum lemah,
orang yang kuat, kaya, miskin, dan semua manusia. Ya, tidak ada yang beliau beda-bedakan. Semua adalah objek dakwah yang berhak mengenal Islam dan mendengarkan dakwah Islam ini. Karena Allah telah mengatakan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk semua manusia. Beliau pahami betul semua manusia berarti semua kalangan, orang kaya, orang miskin, seorang yang terhormat, seorang yang jelata, orang yang merdeka, budak, dan semua jenis-jenis yang ada dengan berbagai macam kasta yang mungkin dikenal pada saat itu. Beliau dakwahi semuanya, tidak membeda-bedakan siapa saja. Beliau ingin menyelamatkan mereka dari siksa dan azab Allah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dikatakan bahwa itu beliau. Lalu bagaimana dengan keadaan pengikut-pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam di masa-masa awal itu? Pengikut Rasulullah itu dari berbagai macam kabilah yang ada, nuzza'an minal qabail. Namun sejak mereka ikut dengan dakwah Rasulullah, mereka semuanya pada terkucilkan di kabilah-kabilah mereka. Ya, padahal mungkin sebagian mereka dulu ada orang-orang yang merupakan orang terhormat dari kalangan kabilah mereka. Tapi begitu ikut dakwah Nabi kita, beliau atau mereka-mereka diboikot dan dikucilkan oleh kaumnya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah berusaha untuk mengajak mereka, ya, mendakwahkan agama ini pada seluruh kabilah yang ada. Dan untuk beliau mengajak juga para pengikutnya yang di luar Mekah untuk tetap tinggal pada kabilah-kabilahnya. Dan walaupun masih menjaga agar tidak terlalu vokal, ya, atau tidak terlalu menampakkan diri terhadap dakwah, sampai betul-betul kondisi memungkinkan untuk menampakkan keislaman mereka. Jadi beliau yang pasang badan, dan untuk kebanyakan umatnya beliau nasihati untuk tetap berada pada kabilahnya dan tetap, ya, tidak terlalu menampakkan hingga waktu yang tepat untuk menjaharkan, ya, dan menampakkan dakwah ini. Ya. قال حفظه الله تعالى قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف فقال هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. وعن ربيعة بن عباد الدولي رضي الله عنهما قال الديلي رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ويدخل في فجاجها والناس متقصفون عليه فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا إلا أن وراءه رجلا أحول وضيء الوجه ذا غليرتين يقول إنه صابئ كاذب فقلت من هذا؟ قالوا محمد بن عبد الله وهو يذكر النبوة قلت ومن هذا الذي يكذبه؟ قالوا عمه أبو لهب قال أبو الزناد فقلت لربيعة بن عباد إنك كنت يومئذ صغيرا قال لا والله إني يومئذ لأعقل. Nah, kemudian di sini disebutkan riwayat dari Imam Abu Daud rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan
bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ridu nafsahu 'alan nasi fil mauqif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau datang dan memperkenalkan dirinya di musim haji dan mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, para pengikutnya, hal min rajulin, adakah di antara kalian seseorang yahmiluni ila qaumihi, yang mengantar saya, membawa saya ke kaumnya. Artinya untuk saya perkenalkan dakwah kepada kaumnya, ke daerahnya. Ya, adakah yang mau saya mempresentasikan dakwah ini ke kabilahnya, ke daerahnya, ke kampungnya? Fa inna Quraisyan, karena kaum Quraisy, kaumku sendiri di Mekah, qad mana'uni, telah mencegah aku, menahan aku, tidak mengizinkan aku an uballigha kalama rabbi, untuk menyampaikan kalamnya Allah, menyampaikan dakwah, menyampaikan Quran kepada mereka. Jadi beliau mengalami kesulitan di kampungnya sendiri, tapi itu tidak menghalangi beliau untuk mendakwakan di kampung-kampung yang lain. Dan ini satu pelajaran penting bahwa kita mengalami kendala dalam dakwah di satu tempat, jangan menjadikan kita menyerah dan itu sebagai alasan untuk kita tidak berdakwah, walaupun itu adalah tempat kelahiran kita sendiri, kampung kita sendiri, yang seharusnya menjadi tempat awal titik tolak kita berdakwah. Kita dakwai mereka, kita Islamkan mereka, lalu setelah itu kita mengadakan ekspansi ke tempat yang lain. Namun jika ternyata justru daerah kita, kampung kita, kabilah kita sendiri tidak menerima, maka dakwah ini mungkin saja akan diterima di tempat-tempat yang lain. Hidayah ini boleh jadi akan sampai ke kampung sebelah, bahkan kampung yang jauh sebelum kampung kita sendiri. Maka beliau mengatakan, saya dicegah oleh kaum Quraisy, siapa di antara kalian yang membawa saya ke kampungnya, saya yang akan sampaikan, ya. Jadi beliau yang menawarkan diri untuk mendatangi kampung, karena tidak mungkin. Nah, ini juga pelajaran penting, ya. Memang butuh yang namanya ansar. Kita mau berdakwah, kita kalau datang ke kampung yang masih asing bagi kita dan mereka juga tidak kenal, sulit rasanya bagi kita untuk langsung perkenalkan diri, ya. Kalau saat sekarang kita mungkin sampaikan ke masjid, mungkin kita tidak diberikan akses untuk berbicara, tidak bisa untuk tampil langsung. Kita butuh ansar, orang-orang yang bisa memfasilitasi kita, yang bicara dulu kepada panitianya umpamanya, untuk mempersilahkan kita berdakwah, menyampaikan kebaikan-kebaikan ini. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini di antara cara beliau kenapa satu saat nanti ada kaum Ansar dari Madinah, jauh, cukup jauh waktu itu, ya, dari Madinah, yang justru akan menjadi penolong Rasulullah dan memberikan kesempatan Rasulullah untuk berdakwah pada kampungnya, pada kabilahnya, pada daerahnya. Dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat yang lain yang disebutkan oleh Imam Ahmad dari Rabi'ah, dikatakan bahwa saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mata kepala saya sendiri. Ya, beliau ceritakan bagaimana beliau lihat langsung Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bisuqin zil majaz, ya, di satu kota, satu pasar yang termasuk pasar yang paling ramai, ya. Jadi beliau datangnya juga pasar-pasar. Ini di antara pasar yang paling ramai, utamanya di musim haji. Orang pada mendatangi itu, atau paling tidak melewatinya, ya, karena ini daerah orang dari Taif mau ke Mekah melewati ini. Maka beliau manfaatkan keramaian orang di situ. Beliau datangi dan mengatakan apa yang beliau sampaikan. Dakwah pertama beliau adalah dakwah tauhid. Beliau katakan, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Ini dakwah beliau yang beliau ulang-ulangi, ya. Wahai sekalian manusia, ayuhan nas qulu, katakanlah la ilaha illallah tuflihu, niscaya kalian beruntung. Jemaah sekali, ini dakwah beliau. Dan dakwah yang kelihatannya simple ini, ya, mudah sebenarnya, sekedar mengatakan la ilallah, tapi tidak mudah untuk diterima, karena orang-orang Arab faham bahwa mana la ilallah bukan sekadar ucapan, tapi la ilallah konsekuensinya besar. Di antaranya meninggalkan sekian banyak ilah-ilah yang selama ini mereka sembah, ya. Hari ini
Kalau ada orang disuruh mengatakan la ilallah, orang Islam sendiri yang ngaku Islam, kadang begitu mudah mengatakannya, bahkan mungkin berkali-kali, namun di waktu yang sama kadang tidak sadar menyembah juga sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah yang beliau ulang-ulangi terus. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Beliau datangi juga Fijaj. Fijaj itu jalan-jalan besar ya, yang di sana orang pada kumpul-kumpul dan orang-orang pada mengerumuninya, pada berdesak-desakan melihat siapa orang ini, apa yang mau dia lakukan, apa yang mau dia suarakan, apa yang mau dia dakwahkan. Kata Rabi'ah, tidaklah saya melihat seseorang yaqulu syai'an wa huwa la yaskut, yaqul ayuhan nas qulu la ilallah tuflihu. Jadi beliau kayak tidak peduli ya, orang sedang bicara ini dan bicara itu, beliau datangi langsung bilang qulu la ilallah tuflihu ya. Jadi mungkin orang ya, mungkin ada orang sedang, kalau kita mungkin ada orang sedang main bola, qulu la ilallah tuflihu. Ada orang sedang di pasar, qulu la ilallah tuflihu. Ada orang sedang apa saja, semuanya didatangi bilang qulu la ilallah tuflihu ya. Tapi di waktu yang sama beliau tidak sendirian. Beliau katakan itu qulu la ilaha illallah tuflihu, tapi di belakangnya ada orang, bukan sebagai pendukungnya, bukan menyuarakan suara yang sama, tapi justru melakukan hal yang sebaliknya. Jadi ada yang buntuti beliau. Siapa itu? Wa illa anna wara'ahu rajulan ahwal wadi'al wajhi dza gudairataini ya. Orang yang seseorang di belakang Rasulullah ketika Rasulullah keliling-keliling dakwah, ada di belakang beliau seorang yang wajahnya tampan. Tapi di sini ada kata-kata ahwal ya. Biasanya kalau ahwal itu artinya juling ya. Tapi kita tahu bahwa orang ini adalah Abu Lahab ya. Dan Abu Lahab terkenal dengan ketampanannya. Dan memiliki rambut yang dikepang dua, dan setiap Rasulullah berdakwah qulu la ilaha illallah tuflihu, dia dari belakang bilang apa? Innahu sabi kadzib. Orang ini seorang yang meninggalkan agama kita. Sabi artinya orang yang meninggalkan agama kita. Kadzib, pendusta. Ya. Jadi dari belakang bukan mendukung ya, justru bilang jangan dengar, jangan dengar. Faqultu, Rabi'ah bilang, man hadza? Siapa ini? Siapa ini yang berdakwah dan siapa ini orang yang di belakangnya? Qalu, mereka bilang Muhammad bin Abdullah. Yang berdakwah itu, yang menyampaikan qulu la ilallah tuflihu adalah Muhammad bin Abdullah, wa huwa yazkuru an-nubuwah. Beliau sampaikan tugas kenabiannya. Qultu man hadzal ladzi yukadzibu, tapi siapa ini yang di belakangnya yang mendustakannya? Setiap dia bilang qul la ilaha illallah, dia bilang jangan mau dengar, jangan mau dengar, jangan mau dengar. Qalu ammuhu Abu Lahab. Nah, ini kakek pamannya si Abu Lahab ya. Abdul Uzza ya. Abu Lahab itu nama aslinya adalah Abdul Uzza ya. Qala Abu Zinad faqultu li Rabi'ah. Saya tanya Rabi'ah, kamu waktu itu masih kecil, waktu kamu bilang kamu saksikan Rasulullah dan si Abu Lahab itu, kamu masih kecil? Dia katakan tidak, demi Allah saya sudah bisa faham, artinya sudah mumayyiz ya. Jadi beliau sudah tahu dan beliau ingat betul dan sadar peristiwa yang terjadi pada waktu itu. وعن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، رأيته بسوق ذي المجاز وأنا في بيعة لي، فمر وعليه حلة حمراء وهو ينادي بأعلى صوته: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ورجل يتبعه بالحجارة وقد أدمى كعبيه وعرقوبيه وهو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوا هذا فإنه كذاب. فقلت: من هذا؟ فقيل: هذا غلام من بني عبد المطلب. فقلت: ومن هذا الذي يرميه بالحجارة؟ فقيل: عمه عبد العزى أبو لهب.
وعن شيخ من بني مالك بن كنانة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يتخللها يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قال وأبو جهل يهثي عليه التراب ويقول أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم فإنما يريد لتتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزى قال وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya. Kemudian riwayat yang lain yang menegaskan bahwa si Abu Lahab itu bukan cuma mengatakan jangan mau dengar, dia pendusta, tapi dia juga berupaya untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Thariq bin Abdullah, beliau mengatakan saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 kali. Waktu di pasar, dan saya waktu itu sedang di toko saya sedang menjual, ya. Thariq bin Abdullah waktu itu sedang berjualan di tokonya, di kiosnya, dan waktu itu Rasulullah lewat dengan mengenakan pakaian berwarna merah, dan beliau memanggil dengan suara yang tinggi, ya, hullatun hamra, ya, yang seperti yang pernah kita terangkan dalam kitab Syama'il, warna merah dengan merah yang bercorak, ya, yang bercampur dengan beberapa warna yang lain. Dikatakan beliau meninggikan suaranya dan mengatakan, wahai semua manusia, katakanlah la ilaha illallah tuflihu. Namun di belakangnya ada seorang yang suka ikut di belakangnya, dan apa yang dilakukan orang ini, yutbi'uhu bil hijarah, dia lempari dengan batu, ya. Rasulullah berdakwah, lalu dari belakang dia lempari dengan batu, dan batu itu telah melukai ka'baihi, kedua mata kakinya, wa urqubaihi, urqubah itu antara betis dengan tumit, ya, jadi bagian belakangnya juga, jadi mata kaki dan di atas tumit sedikit, di bawah betis, sampai luka, ya. Jadi untung masih kaki jadi sasaran, ya. Lalu Rasulullah tetap bersuara, tetap berdakwah, tetap memanggil ya ayyuhan nas. Lalu dia, si Abu Lahab ini, di samping dia melempari Rasulullah, dia juga bilang, kalau Rasulullah mengatakan ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, si Abu Lahab apa dia bilang? Dia bilang ya ayyuhan nas la tuti'u, jangan mau dengarkan. Subhanallah, itulah kerja mereka, ya. Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Jadi mereka berusaha memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Ada orang mendakwakan kebenaran, mereka mendustakannya dan mengatakan jangan mau mendengarkan orang ini, fa innahu kadzdzab. Subhanallah, seorang yang sangat jujur seperti Rasulullah dikatakan pendusta yang besar. Maka dikatakan siapa ini, ya, man hada, maka dikatakan dia adalah gulam, maksudnya gulam artinya laki-laki, ya, dari Bani Abdul Muttalib. Lalu siapa yang di belakangnya itu yang melempari dia dengan batu-batuan? Dikatakan dia adalah pamannya sendiri, ya, Abdul Uzzah Abu Lahab. Lalu dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, dikatakan dari seseorang dari Bani Malik bin Kinanah mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi suqi dzil majaz yatakhallaluha yaqul. Jadi beliau ini yatakhallaluha artinya beliau kelilingi itu pasar, ya, beliau kelilingi, jadi lewati semuanya. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, ya. Ini model dakwah yang Masya Allah, ya.
mirip-mirip saudara kita yang di jamaah tabligh ya, biasa keliling. Ya, awal Rasulullah dakwanya seperti itu ya. Dikatakan ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Dan Abu Jahal apa yang dia lakukan? Yahsi alaihi turab, dilempari ya, kadang kalau tadi kerikil ya, hijarah, kadang juga dia semburkan tanah, pasir atau tanah kepada Rasulullah, dan mengatakan ayuhan nas la yagurrannakum hadza an dinikum. Jadi dia ya mengatakan wahai manusia, jangan kalian tertipu oleh orang ini dari agama kalian, jangan sampai kalian terpedaya dan meninggalkan agama kalian. Fa innama yuridu litatruku alihatakum, karena tujuan utama orang ini adalah agar kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian dan meninggalkan Lata wal Uzza ya. Tapi Rasulullah tidak peduli. Wa ma yaltafit ilaihi Rasulullah SAW ya, Rasulullah tidak pernah balik belakang, ya diam kamu ya. Jadi ini kan pamannya ya. Rasulullah waktu itu biarkan saja, beliau abaikan. Beliau terus berdakwah, dari belakang ada selalu bilang jangan mau dengar, jangan mau dengar ya. Tapi beliau tidak pernah, waktu itu masih lemah ya, beliau tidak langsung bungkam mulutnya si Abu Lahab ya, Abu Jahal. Jadi ya Abu Lahab ya, Abu Lahab, Abdul Uzza paman beliau sendiri, Abu Lahab. Beliau biarkan saja ya. Nanti dilihat siapa yang didengarkan ya. Jadi ada yang menyuarakan kebenaran, ada yang menyuarakan kebatilan. Nanti Allah akan buktikan ya, siapa yang suaranya didengar, siapa yang diterima seruannya. Itu kisahnya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian-kejadian ini? Ya, fadhal. الدروس والعبر. الأول: بذل المشركون غاية وسعهم في الصد عن دين الله ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دعوته، بل صدع بها في الأندية والمحافل والأسواق. Ya, pelajaran yang pertama kata Syekh adalah kaum musyrikun telah berkorban dengan segala macam cara, dengan segala macam upaya untuk menghalangi manusia di jalan agama Allah. Ini memang tinggal kita pilih, kita mau berada di pihak yang mana. Kita di pihak yang berdakwah atau kita pihak yang menghalangi manusia di jalan agama Allah. Ya, kerja mereka adalah yasudduna an sabilillah. Apakah kita mau yad'un nasa ila sabilillah atau seperti mereka-mereka yang yasudduna nasa an sabilillah? Mereka mengupayakan segala macam cara dan mengorbankan segala macam yang mereka miliki untuk menghalangi manusia dari jalan agama Allah. Mereka memerangi Nabi kita SAW, dan namun hal itu tidak pernah memalingkan ya, lam yasni dzalik, artinya tidak pernah memalingkan hal itu bagi Rasulullah SAW dari dakwahnya. Jadi berbagai macam cara mereka tempuh untuk menghalangi jalan dakwah Rasulullah tidak peduli. Bahkan Rasulullah tetap tampil mendakwahkan agama ini dan tampil di tengah-tengah umat. Segala tempat-tempat kumpul, tempat-tempat perayaan, bahkan di pasar-pasar didatangi oleh beliau untuk beliau perkenalkan, tawarkan kepada mereka jalan kebenaran, jalan keselamatan. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya. الثاني: على العالم والمصلح توطين نفسه على تحمل أذى الناس، فإنه سينكر كثيرا مما ألفه الناس من الفساد. Ya. Pelajaran kedua, ini Syekh sebutkan, dan ini penting ya untuk menjadi bekal bagi seorang dai, bahwa seorang alim, seorang yang berilmu, seorang yang muslih, ingin melakukan perbaikan di tengah masyarakat, harus menyiapkan dirinya untuk mengondisikan dirinya untuk bisa menanggung segala macam kesulitan-kesulitan dakwah. Bahkan rasa sakit yang dirasakan
kepadanya, entah lewat ucapan-ucapan atau bahkan bentuk fisik, yang sebagaimana yang terjadi pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang dai, seorang yang ingin melakukan perbaikan, dia akan fa innahu sayunkir katsiran mimma alifahun nas. Karena kita akan mengingkari dan memperbaiki, mengoreksi sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia. Ya kalau kita, ya apalagi masa jahiliyah, yang memang mereka tabiatnya semuanya serba mungkar semuanya, atau kebanyakannya fi dhalalim mubin, kata Allah. Begitu banyak tradisi yang kita akan ubah, begitu banyak kebiasaan-kebiasaan mereka yang bertentangan dengan syirik, bertentangan dengan tauhid, dan mereka melakukan kesyirikan, dan juga akhlak-akhlak yang bejat yang ada pada mereka. Ini kita mau perbaiki semuanya, ini kita mau luruskan, kita mau suruh mereka untuk tinggalkan, maka tentu saja tidak mudah bagi mereka untuk meninggalkannya. Kita akan menghadapi perlawanan, menghadapi pertentangan, dan mungkin juga bentrokan berupa fisik dan semacamnya, ya. Karena seorang dai ketika dia siap berdakwah, jangan hanya siap dengan sambutan-sambutan yang hangat semacamnya. Seharusnya seorang dai lebih siap untuk mengalami gangguan, mengalami penentangan, dan segala macam bentuk hal-hal yang bisa menyakiti, ya, dakwah mereka. Ya, kita tidak meminta ini semuanya, tapi ini sudah merupakan tabiat dakwah yang sudah menjadi tradisi para dai sejak dahulu. Dan maka ketika kita siap bergabung dengan kafilah dakwah, kita juga harus siap untuk menghadapi dan mengalami itu semuanya. Ya. الثالث لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم للقبائل في المواسم لم يدخل أكثرهم في الإسلام في حينه، لكنه أثار التساؤل عن صحة ما هم عليه، فتحدثوا بما وجدوه في سفرهم ومن لاقوا من الناس وماذا دار بينهم من الأحاديث، فأصبحوا بذلك أداة إعلام لنقل خبر الدعوة لأقوامهم. Ya, ini penting juga, ya. Kata Syekh, ketika Rasulullah SAW menemui para kabilah-kabilah yang ada di berbagai macam musim-musim haji dan pertemuan-pertemuan orang banyak, itu tidak menjadikan dakwah beliau langsung diterima oleh manusia, tidak menjadikan kebanyakan mereka langsung masuk Islam. Tapi apakah sia-sia dakwah yang telah beliau sampaikan di tempat kumpul-kumpul itu? Kata Syekh di sini, tapi paling tidak sudah menjadi bahan pembicaraan. Orang sudah dengar ada yang mendakwakan dakwah yang baru kedengaran, dakwah yang aneh, tidak seperti yang kita dengarkan sebelumnya. Sudah menjadi bahan pembicaraan, tasaul, orang pada bertanya-tanya, ya, tentang kebenaran apa yang dia dakwahkan itu. Maka orang sudah membicarakan, dan di mana saja mereka berada, ya kan, ini kabilah-kabilah datang dari berbagai macam penjuru, lalu mereka berpencar nanti pulang ke kampungnya, ada yang pulang ke kabilahnya. Ketika ketemu lagi dengan orang lain, semua pada, ya, kalau tanya-tanya informasi, ada informasi baru, ada yang menyampaikan dakwah. Maka ini sudah menjadi media, ya, media penyebaran dakwah Islam. Belum semuanya masuk Islam, bahkan masih sangat minim, tapi sudah mulai tersebar isu, ya, tersebar info bahwa di sana ada seorang yang mendakwahkan untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting, ya. Maka jangan kita ketika berdakwah ingin langsung melihat hasilnya. Insyaallah ada saja manfaat dari apa yang kita sampaikan. Mungkin hari ini belum, tapi mereka akan bicarakan di tempat mereka. Mungkin di antara mereka ada yang tergugah, dan ada yang di antara mereka yang penasaran, dan berapa banyak di antara mereka penasaran dan tidak mau langsung menelan bulat-bulat informasi tersebut. Kalau dikatakan pendusta, berapa banyak di antara sahabat-sahabat yang akhirnya menjadi sahabat dulunya penentang, atau dulunya paling tidak mau membuktikan benar tidaknya informasi tersebut, datang langsung kepada Rasulullah, begitu lihat wajah Rasulullah langsung, tidak mungkin pendusta ini, pasti benar yang disampaikan, ya. Jadi ketika ada pergerakan, maka insya Allah akan ada reaksi, dan mungkin akan ada saja, ya, di antara mereka yang akan menjadi ansarud dakwah,
Ya. الرابع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتنم الفرص للدعوة لدين الله عز وجل فيتحرى بها المواسم والأسواق ويدأب في الدعوة دون يأس ولا ملل. Ya. Ini juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memanfaatkan segala macam kesempatan, ya. Jadi sebagaimana metode marketing yang kita kenal, ya, segala macam kemungkinan, segala macam kesempatan, segala macam waktu, semua orang ditawarkan, ya. Beliau senantiasa memanfaatkan kesempatan-kesempatan untuk berdakwah, mendakwahkan agama Allah, dan utamanya di musim-musim orang kumpul di tempat-tempat keramaian, pasar-pasar, dan beliau terus mendakwahkan tanpa merasa letih dan tidak pernah bosan, ya. Kadang kita memang melihat orang-orang yang kadang menawarkan barang-barang yang kita kadang kurang tertarik, kita kadang kasihan juga, tapi dia sendiri tidak butuh dikasihani. Memang semangat sekali, ya, semangat sekali untuk menawarkan, semangat sekali. Memang dia yakin sekali dengan apa yang dia presentasikan, apa yang dia tawarkan itu. Begitulah seharusnya kita terhadap dakwah ini. Kita yakin dialah kebenaran, maka tidak sepatutnya kita menyerah dan bosan dalam menyampaikan kebaikan ini. Al-khamis, من أكثر من تأذى منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو لهب في زمن كانت الحمية فيه للعشيرة متجذرة في النفوس فقد كان يطارده أمام الناس ويكذبه وينهى الناس عن طاعته ويرميه بالحجارة فيدمي عقبيه ويحث التراب في وجهه وضرر عداوة ذي الرحم min darari adawati ghairihi. Ya. Yang kelima, ya di sini beliau sebutkan 7, ya. Sekarang yang kelima, kata Syekh di sini, orang yang paling banyak menyakiti Rasulullah SAW adalah paman beliau sendiri, Abu Lahab. Di masa itu adalah masa ketika sukuan, fanatisme, kekeluargaan begitu mengakar pada jiwa orang, ya. Artinya kalau saja pernah kita baca bagaimana Abu Thalib memasang badan untuk punya kadang sifat fanatisme terhadap kesukuan atau terhadap keluarga, membela walaupun tidak sejalan. Tapi uniknya ini si Abu Jahal tidak ada perasaan beliau seperti itu. Dia justru menjadi penentang paling utama dari dakwah keponakannya sendiri. Si Abu Lahab yutariduhu amaman nas, di tengah-tengah manusia, dan dia tidak sungkan-sungkan, langsung, ya, secara vulgar dia mengusir Rasulullah di tengah-tengah banyak orang, dan dia dustakan dan melarang orang untuk ikut dan menaati dakwah Rasulullah, bahkan melempari Rasulullah dengan batu-batuan yang melukai fisik beliau dan melempari dengan pasir dan tanah di wajah beliau, memusuhi dan memberikan mudarat, dan di sini katakan, dan mudarat serta permusuhan kalau datang dari keluarga dekat itu lebih menyakitkan hati kita, ya. Kalau orang jauh yang memang tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita menyakiti kita dan tidak senang sama kita, ya sedih juga. Tapi kadang kita bilang wajar, ya. Tapi keluarga sendiri yang seharusnya menjadi pelindung kita, sayang sama kita, justru menjadi musuh bagi kita, dan yang menyakiti kita ini lebih menyakitkan hati kita, ya. Lebih daripada sakit fisik yang telah kita rasakan, ya. Makanya orang Arab bilang bahwa zulmu dawil qurba asyaddu madadah, ya, asyaddu madadah alal mar'i min waqil husamil muhannadi. Zulmu dawil qurba, kezaliman yang datang dari kerabat dekat, itu lebih terasa pada hati seseorang lebih daripada apa yang dirasakan ketika ditebas atau dipedang dengan al-husam al-muhannadi. Husam muhannadi itu adalah
pedang dari India ya, pedang yang paling tajam. Ya, lebih sakit perasaan kita kalau dizalimi oleh keluarga, lebih sakitnya fisik kita ketika ditebas oleh pedang yang sangat tajam itu yang datang dari India ya. Gitu kata orang Arab, dan memang demikian ya, dan itu yang dirasakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. As-sadis, laqad sabara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu al-kiram radhiyallahu anhum ala masyaqqi ad-da'wati wa 'awa'iqiha wa tabi'atiha, fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu, fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirati. Ya, telah bersabar Rasul kita Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum terhadap beratnya dakwah ini dan segala macam akibatnya, segala macam dampak yang dirasakan dari dakwah yang disampaikan. Namun hal itu tidak menjadikan mereka lemah dari semua apa yang mereka rasakan dari tantangan-tantangan dakwah fi sabilillah. Mereka tidak lemah, mereka tidak menyerah ya, dan ini isyarat ya, Syekh mengutip apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Imran ya. Wa ma ya, wallahu yuhibbus sabirin. Ya, lalu Allah katakan setelah itu fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Maka untuk mereka Allah memberikan pahala yang terbaik di dunia dan pahala yang lebih baik lagi di akhirat. Terakhir, As-sabi'u, kana awwalu ma ya'riduhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-qabaili kalimat at-tauhid la ilaha illallah li'annaha asasul Islam. Hal yang paling pertama ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kabilah-kabilah yang ada adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah. Karena inilah asas Islam. Inilah modal untuk masuk surga ya. Semua dakwah Rasulullah diterima kecuali ini tidak ada manfaatnya. Abu Thalib menerima semua dakwah Rasulullah, boleh dikatakan demikian ya. Semua ajaran Rasulullah diterima oleh si Abu Thalib kecuali ucapan la ilallah. Akhirnya tidak bisa masuk surga ya. Karena itu hal yang paling pertama beliau dakwakan. Bagaimana dengan dakwah tentang akhlak, dakwah tentang bagaimana kepribadian dan sebagainya. Rasulullah tidak banyak menyampaikan yang seperti itu karena beliau sudah dikenal selama ini sebagai seorang yang memiliki citra yang baik di tengah masyarakat. Akhlak beliau sudah dikenal, sehingga sebenarnya modal dasar untuk dakwah sudah ada pada beliau ya. Kadang kita perlu dulu untuk membangun kepercayaan umat dengan menampakkan akhlak, lalu menyebarkan tentang masalah akhlak dan persoalan-persoalan adab-adab kepada umat, lalu kita sampaikan tentang la ilallah. Adapun Rasulullah sudah ya, beliau sudah dikenal selama ini. Maka hal yang beliau selalu tekankan, dan ini memang adalah dakwah yang paling utama, dan jangan pernah luput ya, dakwah kita di mana saja dan kapan saja, apa saja yang kita dakwahkan, selipkan dan jadikan hal yang paling penting adalah dakwah kepada tauhid. Karena inilah babus sa'adah fid dunya wal akhirah. Ya, sekiranya ini ya, nanti insyaallah selanjutnya tentang Bai'atul Aqabah. Allahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.